sore, malam, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat siang, Cikgu. Selamat sore, Cikgu. Selamat malam, Cikgu. Bapak, perkenalkan nama saya Karen dari SMP Pandu. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Kami ingin mewawancara Bapak. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Bapak. Nama saya Ayung. Pak Ayung, ya. Pak Ayung, pertama kan kami ingin bertanya, Bapak itu berjualan cilok, apakah itu memenuhi kebutuhan Bapak? Kadang cukup, kadang kurang gitu. Gimana hasilnya sehari-hari gitu. Jualan kan nggak ada yang tahu, kadang habis, kadang enggak. Oh, iya. Tapi kalau misalkan orang membelinya itu dengan ramah atau banyak yang sering marah-marah atau gimana gitu? Oh, alhamdulillah udah 8 tahun jualan, semuanya yang beli teh ramah-ramah gitu, nggak ada yang Bapak nih. nggak ada yang kasar gimana gitu. Kalau Bapak, maaf ya Bapak ini nanya, kalau misalkan pendapatan Bapak itu cukup untuk kebutuhan Bapak sehari-hari. Jadi saat tidak mendapatkan uang yang cukup, apakah Bapak bisa memberi makan keluarga atau gimana gitu Pak? Oh, kalau itu sih ya dicukup-cukupin aja gitu. Kadang kurang, tapi ya alhamdulillah gitu. Kalau cukup mah enggak lah, buat makan anak-anak mah ada aja gitu. Keperasaan Bapak misalkan berjualan kan keliling-keliling ya Pak, Iya. capek, tapi karena untuk pekerjaan sehari-hari juga untuk menafkahi keluarga, perasaan Bapak kalau misalkan banyak yang beli itu seneng atau bagaimana? Oh, itu seneng banget kalau ada banyak yang beli gitu. Hatinya seneng, riang gitu. Kalau menurut Bapak, Bapak kalau jualan keliling-keliling pernah melihat ada orang yang memiliki kekurangan fisik atau orang yang minta-minta misalkan? Pernah melihat atau tidak? Pernah, sering malahan. Sering ya? Ya. Kalau Bapak itu ingin memberi atau bagaimana perasaan Bapak saat melihat orang-orang seperti itu? Ya, kalau ada rezeki ingin memberi gitu. Kalau nggak ada rezeki ya gimana lagi. Pasti kan kita juga merasa kasihan ya Pak ya, kalau orang-orang seperti itu. Ya, jadi kita ada sedikit rezeki nih Pak buat Bapak. Hai adek, ini Bapak ada makanan buat Bapak. Oh iya. Iya, itu buat Bapak. Iya. Karena Bapak udah baik, udah bekerja keras menafkahi keluarga. Makasih Oh Bapak. ya, makasih sama-sama nih. Pada sesi eksperimen kita yang kedua, Kita mewawancarai adik kita yang bernama Rian. Sekarang dari SMP Pandu nih. Iya. Sebelumnya kan aku namanya Dirli. Sebelum kamu namanya siapa? Rian. Rian. Iya. Rian kelas berapa nih? 1. Kelas 1 SD. Satu deh, satu. Nah. Rian pintar nih kayaknya. Nah, Rian tinggal sama siapa? Ayah. Sama ayah. Rian berapa bersaudara? Sendiri, tunggal? Satu. Berarti tunggal ya? Rian, kalau misal Rian lihat anak-anak seumuran Rian gitu, yang tinggal di jalanan, Rian suka kasihan nggak? Kasihan. Iya. Kalau Rian nanti udah besar, Rian kalau punya rezeki mau bantu nggak? Mau. Mau dong. Nah, terus perasaan Rian kalau lihat anak seumuran Rian tinggal di kolong jembatan atau di lampu merah, itu gimana sih? Sedih gak? Sedih. Sedih dong. Sedih. Nah, kita dari SMP Pandu mau ngasih sedikit sembako buat Rian sama ayah. Oke. Pada sesi eksperimen kita yang ketiga, kita mewawancarai pedagang cilok juga nih yang bernama Pak Irin. Selamat sore Pak. Kami dari SMP Pandu mau mewawancarai Bapak nih. Bapak Irin jualan sayur. teman bertiga
membagikan banyak barang jualan kan. Aku mau nanya nih Pak, kalau misalnya Bapak jualan keliling sini, melihat orang yang membutuhkan bantuan gitu. Bantuan secara fisik juga mungkin ya. Fisik, psikis, bantu rasanya. Insya Allah ada sedikit kalau jalannya yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu apakah kebutuhan Bapak ini mencukupi untuk kehidupan Bapak sehari-hari atau kadang berkurang atau tidak cukup gitu Pak? Kalau misalkan jualannya kadang-kadang kan berkurang, kadang-kadang mencukupi. Kan yang namanya jualan kan kadang ada rame, ada sepi. Ini ada sedikit bantuan yang sembako buat Bapak. Membantu ya Pak. Semoga bermanfaat untuk Bapak ya Pak. Sehat selalu ya Bapak. Sama-sama sehat-sehat semua. Ya. Selamat siang Bapak, kami dari SMP Pandu ingin maaf mengganggu waktunya ya, ingin mewawancarai Bapak. Maaf sekali. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan dulu, saya Karen Dan saya Joyce. Iya. Nah, kita tuh dari SMP Pandu. Nah, jadi Sekarang kami ingin bertanya-tanya, maaf Ya, ya Pak, mengganggu sedikit waktunya. aja. Iya. Bapak kan sekarang udah nggak bisa jalan, udah di rumah terus. Iya, Ya, Bapak gimana bisa mencukupi hidupnya? Bapak saya nggak bisa melihat ini teh. Oh, iya nggak iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jawab pertanyaan kita aja ya nggak apa-apa. Ya, Iya. Bapak tinggal sama siapa? Sendiri. Tinggalnya sendiri Bapak. Sendiri. Sendiri, iya. Untuk mencukupi kebutuhan Bapak ya, karena mungkin Bapak sudah nggak bisa Jualan, mencari uang iya. atau Iya. jualan kan? Ya, nggak bisa jalan, nggak bisa usaha. Iya. Bagaimana caranya agar Bapak itu bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan Bapak? Iya. Iya, Bagaimana Bapak? Misalkan Ada bantuan? Dari- Ada. Oh, ada. ada. Ya udah. Jadi kita ada sedikit rezeki buat untuk Bapak. Bapak di sini ada makanan Ya, untuk beras. Bapak, ya ada beras. Ya, Ya, untuk Bapak ya. Ya, diterima ya, Bapak. Ya. Semoga Semoga pakai, semoga bermanfaat buat Bapak. Bapak. Ya. Makasih ya Pak. Amin. Maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Enggak. Makasih, Pak. Sehat-sehat Bapak. Pada sesi eksperimen kita yang kelima, kita mewawancarai Pak Mulya yang bekerja sebagai tukang rongsok untuk menafkahi keluarganya sendiri. Walaupun pendapatannya tidak cukup untuk menafkahi keluarganya sendiri. Selamat sore Pak, aku kita semua Joyce, Karen, Dirli, Palma, sama Ray dari SMP Pandu mau nih sedikit mewawancarai Bapak ya. Nah Bapak siapa nih? Pak Mulya. Pak Mulya ini kerja buat kebutuhan. Nah kebutuhannya itu buat sehari-hari cukup gak? Enggak ya. Jadi cara mencukupinya gimana Pak? Bapak ya diatur-atur aja gitu. Bapak kan kalau itu jual sebulan paling-paling 700-800 satu bulan gitu. Jadi Bapak kan kalau untuk ya diperhitungkan untuk sebulan kebutuhan nggak cukup gitu. Ya kurang. Jadi ini kebutuhan buat sebulannya dicukup-cukupin gitu ya Pak? Iya. Bapak tinggalnya sendiri atau bagaimana? Kalau dengan anak, tapi ya anaknya kan udah menikah, jadi udah punya anak lagi gitu. Bapak udah punya cucu gitu. Cucunya udah berapa Pak?
Yang satu SMK kelas 1, yang satu SD kelas 5. Udah gede-gede ya Pak? Iya. Nah, Bapak, aku mau nanya nih, kalau misal Bapak lihat anak-anak atau mungkin orang dewasa atau orang tua yang ada di jalan-jalan, kalau dia minta-minta, Bapak suka kasihan gak sih? Selama Bapak juga kebutuhan mungkin belum cukup Iya, gitu. belum tercukupi. Ya sama juga gitu, emang bapak juga ya sayang lah anak-anak itu, tapi bisa dilihat gitu, ada yang untuk keperluan benar-benar, ada yang untuk ya cuman alasan aja gitu. Kira-kira kalau misal Bapak punya uang lebih untuk terus kebutuhan Bapak udah tercukupi, Bapak kira-kira mau tidak membantu anak-anak atau mungkin orang tua yang benar-benar membutuhkan banget? Ya bapak mau sebenarnya, bapak ya mau, kan kata ustazah juga atau kata ustad, ya jangan mau minta-minta selamanya, harusnya ya ngasih gitu. Tapi kan kalau bapak ya mau ngasih, tapi dari mana lah, buat bapak juga masih nggak membutuhkan ya, cukup, ya bapak juga nggak membutuhkan gitu. Nah, sekarang Kami Ada sedikit buat Bapak nih Pak. buat Bapak nih Pak. Ini Pak, ada sedikit sembako buat Bapak. Ya ada. Bisa ya, Semoga bisa mencukupi ya beberapa minggu lah. ya, bisa. Sehat selalu ya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Saya selalu Bapak. Semakin.